wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan PLTH di Telaga Sarangan. Di sini ada simulasi hybridnya melalui aplikasi Homar, di mana dengan data yang sebelumnya di PLTS dan PLTB, electric load-nya itu 6,14 kWh dan 1,14 kW peak. Di sini saya menggunakan wind turbine, kincir angin G3 dengan kapasitas 3 kW. Lalu di sini saya menggunakan PV, baterai power save SBS 480 dan grid. Lalu di sini ada totalnya. Di sini itu ada total dari semuanya konsumernya, yang dimana di sini bisa saya jelaskan. Investasi terbesarnya itu biaya modal dengan turbin angin generator 3 kW sebesar 30 juta dan baterai Enersis Power Save SPS 480 nya sebesar 22.901 atau kita bulatkan di 2/3 gitu. Lalu selanjutnya ini ada biaya jangka panjang replacement cost. Dalam jangka waktu panjang ini biaya pergantian terbesar adalah pada komponen Enersis Power Save SPS 480 yaitu sebesar 9.716.294 karena baterai memiliki masa pakai kimiawi yang lebih pendek dibandingkan panel surya. Lalu ada biaya operasional. Biaya operasional terbesar bukan pada alat, tapi pada grid PLN sebesar 37.000, yang dimana ini menunjukkan biaya rutin untuk tetap terhubung atau membeli sisa kekurangan daya dari jaringan PLN. Di sini ada total NPC-nya ini di atas, dengan total NPC seluruhnya itu 65.087.650. Ini adalah nilai total seluruh biaya sistem selama masa pakai yang mencakup investasi awal, penggantian komponen, dan biaya operasional yang semuanya dikonversi ke nilai mata uang saat ini. Lalu selanjutnya ada LCOE, yaitu Levelized COE, dengan total 2.246. Ini adalah biaya rata-rata per kWh listrik yang dihasilkan oleh sistem. Angka ini digunakan untuk membandingkan harga listrik buatan sendiri dengan tarif listrik PLN. Dikarenakan dari gridnya membeli tarif listrik PLN 1444, maka untuk pembuatan sistem hybrid ini masih bisa kita sesuaikan untuk mengurangi biaya dari harga beli tarif listrik PLN. Lalu di sini ada operating cost dengan harga 935.900. Tahun ini adalah biaya tahunan yang dikeluarkan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem setelah investasi awal selesai dilakukan. Lalu selanjutnya di sini ada electrical, yang dimana di sini ada grafiknya, grafik bulanan. Di sini kita dijelaskan produksi listrik menghasilkan total energi sebesar 4.206 kWh per tahun yang berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama ada generik 3 kW dengan total produksi 1.997 kWh per tahun dengan total 47,5%. Lalu ada grid, yang dimana ini grid menyuplai 1,983 kWh per tahun dengan rata-rata persenan 47,1. Lalu di sini ada generic flat PV dengan yang berkontribusi paling sedikit, yaitu 226 kWh per tahun dengan total 5,37%. Lalu di sini ada konsumsi listrik. Total energi yang dikonsumsinya ini disalurkan adalah 2.242 kWh per tahun di sini. Lalu ada AC prima loadnya. Beban utama listrik yang saya buat ini adalah 2.241 kWh per tahun, yang artinya hampir seluruh energi yang digunakan terserap oleh peralatan elektronik.
Lalu ada grid sales yang dimana di sini menjual kembali listrik ke PLN dengan sebesar 0,507 kWh per tahun dengan persenan 0,0226%, yang dimana ini adalah angka yang sangat kecil untuk menunjukkan hampir tidak ada energi yang dijual balik secara efektif ke jaringan. Lalu ada kelebihan listrik. Ini kelebihan listrik ini adalah energi yang dihasilkan oleh turbin angin dan panel surya, tetapi tidak bisa digunakan oleh beban dan tidak bisa ditampung karena storage baterai penuh. Lalu di analisis ini kita bisa lihat angka 46,4% ini tergolong sangat tinggi karena kapasitas turbin angin ini mungkin terlalu besar untuk beban yang saya pakai ini, atau kapasitas baterai perlu ditambah untuk menyerap kelebihan energi tersebut agar tidak terbuang sia-sia. Lalu selanjutnya di sini masih dalam grafik elektrik bulanan. Di sini saya jelaskan untuk terkait grafiknya. Puncak produksi ini di kisaran bulan Mei sampai dengan September. Produksi listrik mencapai titik tertinggi pada bulan Agustus, mendekati 0,6 MWh, yang dimana di sini didominasi dengan warna hijau G3 atau turbin, yang berarti kecepatan angin di lokasi tersebut ini sangat kencang pada pertengahan tahun. Lalu untuk produksi rendahnya ada di bulan Februari sampai dengan April pada awal tahun, yang dimana produksi turbin angin ini secara signifikan eh, sedikit ya, dengan sehingga sistem lebih banyak menarik daya dari grid ataupun PLN yang berwarna orange untuk menutupi kebutuhan beban. Lalu selanjutnya ada kontribusi PV matahari yang berwarna coklat ini. Warna coklat di bagian itu menunjukkan kontribusi panel surya yang cenderung stabil namun kecil sepanjang tahun. Lalu di sini ada profil ekonomi dan investasinya. Dengan total biaya ini kita membutuhkan biaya total sebesar 50.087.650 dengan masa pakai 25 tahun. Lalu investasi terbesarnya terletak pada turbin angin dengan total 70 juta, 30 juta, dan baterai 23 juta. Di sini ada LCOE, harga listrik yang dihasilkannya 2.246 per kWh, yang saat ini masih lebih tinggi dibandingkan tarif dasar PLN 1.440. Dikarenakan masih banyak yang perlu disesuaikan dari komponennya tersebut. Lalu di sini ada nilai sisa. Komponen ini masih memiliki nilai ekonomi sebesar 7,2 juta. Lalu di sini ada performa produksi energi. Turbin angin adalah penyumbang energi terbarukan terbesar pada 47,5%. Sementara panel suryanya hanya berkontribusi 5-37%. Lalu ketergantungan gridnya, sistem ini masih mengandalkan jaringan PLN sebesar 47,1 untuk menutupi kekurangan daya pada bulan-bulan dengan potensi angin rendah. Lalu ada renewable fraction. Kontribusi total energi terbarukan ini totalnya 11,6%. Lalu ada masalah efisiensi. Terdapat kelebihan energi 46,4%, yang artinya di mana 1950 kWh per tahun. Hampir setengah dari energi yang dihasilkan turbin angin terbuang karena baterai penuh dan beban sudah tercukupi. Lalu rekomendasinya ini kita harus ada penambahan beban listrik atau optimasi kapasitas turbin angin agar investasi ini menjadi lebih efisien dan harga listrik COE bisa ditekan. Lalu selanjutnya ada analisis operasional dan musiman, di mana produksi energi ini mencapai puncaknya pada bulan Mei hingga September dengan mengikuti kecepatan angin di Telaga Sarangan. Lalu sistem ini sangat handal dalam memenuhi kebutuhan listrik, namun masih memerlukan optimasi dari sisi biaya agar bisa bersaing dengan tarif PLN atau harganya bisa lebih murah dari tarif PLN. Karena di sini kita terlihat harganya masih tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.